antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semua anak kelas 4 dan kelas 5 dalam keadaan baik. Miss Tami tengok juga di kelas kita tidak ada bangku yang kosong. Berarti semua anak-anak kelas 4 dan 5 dalam keadaan baik, dalam keadaan semangat dan sehat pula. Oke anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai belajarnya pada hari ini, mari kita awalkan dengan berdoa. Silakan perwakilan dari kakak kelas 5 untuk memimpin berdoanya. Oke, Stami mau bertanya dulu nih sama anak-anak kelas 4. Anak-anak, pernahkah kalian melihat kepompong seperti ini? Coba kalian tebak, kira-kira nanti kepompong tersebut akan berubah menjadi apa ya? Iya, tepat sekali, akan berubah menjadi kupu-kupu. Sekarang Stami akan bertanya nih sama anak-anak kelas 5. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar mengenai interaksi pada makhluk hidup. Coba kalian nih identifikasi kalau adanya interaksi antara kupu-kupu dengan bunga akan terjadi sebuah interaksi yang termasuk ke dalam jenis simbiosis apakah? Betul Faris, termasuk ke dalam simbiosis mutualisme, dikarenakan saling menguntungkan. Adakah yang bisa menyebutkan alasannya? Iya, betul Nesya. Kenapa kok disebut simbiosis mutualisme, saling menguntungkan? Karena di sini kupu-kupu mendapatkan makanan berupa nektar dari bunga, sedangkan bunga dibantu oleh kupu-kupu untuk melakukan proses penyerbukan. Berkaitan dengan hal tersebut, hari ini anak-anak kelas 4 akan belajar mengenai daur hidup dari makhluk hidup. Sedangkan untuk kakak kelas 5 akan melanjutkan materi pembelajaran yaitu tentang jaring-jaring makanan. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, silakan anak-anak persiapkan terlebih dahulu buku IPA tulisnya, kemudian buku cetak, serta alat tulisnya. Baik, sekarang Stami mau bertanya terlebih dahulu nih kepada anak-anak kelas 4. Anak-anak, apakah kalian bisa menyebutkan daur hidup dari kupu-kupu? Oke, silakan Mas Rafiq, boleh disebutkan. Betul sekali, daur hidup dari kupu-kupu dimulai dari telur, kemudian menjadi ulat berubah menjadi kepompong, lalu kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Anak-anak sudah tahu kan lagunya? Yuk kita nyanyikan bersama. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu, terbaik kamu, terbaik kamu. Oke, good job. Nah, supaya lebih kalian memahami mengenai daur hidup dari kupu-kupu, silakan anak-anak perhatikan video pembelajaran yang Miss Tami tampilkan. Silakan diperhatikan ya. Dari video tersebut dapat kita pahami bahwa daur hidup makhluk hidup adalah tahap perkembangan dari hewan sejak dari menetas atau lahir hingga dewasa. Sekarang anak-anak kelas 4 silakan berdiskusi dengan teman sebangkunya menjelaskan daur hidup dari kata. Lalu tuliskan di buku tulis IP kamu. Oke, halo kakak-kakak kelas 5. Sudah siap ya untuk belajarnya? Oke, hari ini kita akan membahas mengenai jaring-jaring makanan. Namun sebelumnya, adakah di antara anak-anak kelas 5 yang sudah tahu apa sih itu rantai makanan? Betul Reno, rantai makanan adalah suatu interaksi antara makhluk hidup
di mana di situ terdapat proses makan dan dimakan antar makhluk hidup dalam satu hubungan. Nah, anak-anak, berikut adalah contoh dari rantai makanan. Pada suatu rantai makanan terdapat 3 komponen, yaitu ada produsen, konsumen, dan yang ketiga adalah pengurai. Kelompok produsen ini terdiri atas makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri karena dapat melakukan proses fotosintesis. Coba anak-anak tebak, makhluk hidup apakah yang dapat melakukan proses fotosintesis? Iya, betul, contohnya adalah tumbuhan. Kemudian kelompok konsumen. Untuk kelompok konsumen ini, mereka tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Nah, karena dia tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, maka dia harus bergantung kepada makhluk hidup lainnya. Contoh dari konsumen ini adalah hewan. Sedangkan untuk kelompok pengurai, ini dapat menguraikan makhluk hidup yang sudah mati. Contoh dari kelompok pengurai ini seperti jamur dan bakteri. Dalam lingkungan, beberapa rantai makanan akan membentuk suatu hubungan yang lebih kompleks. Hubungan tersebut dinamakan sebagai jaring-jaring makanan. Sekarang, coba anak-anak kelas 5 perhatikan gambar jaring-jaring makanan berikut ini. Nah, pada jaring-jaring makanan tersebut terdapat beberapa rantai makanan. Sekarang anak-anak sambil perhatikan tanda anak panahnya, karena tanda tersebut menunjukkan sebuah hubungan makan dan dimakan. Bisa dicontohkan, misalkan di sini ada tumbuhan di sini dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh elang. Nah, di sini tumbuhan berperan sebagai produsen. Karena tumbuhan dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Kemudian tikus berperan sebagai konsumen tingkat 1 dan ular berperan sebagai konsumen tingkat 2, sedangkan elang berperan sebagai konsumen puncak. Ketika nanti elang mati, maka elang akan diuraikan oleh kelompok pengurai seperti jamur maupun bakteri, yang nantinya hasil penguraian tersebut dapat dijadikan sebuah pupuk atau nutrisi bagi tumbuhan. Nah, sekarang anak-anak kelas 5 silakan lanjutkan identifikasi dari rantai makanan yang terdapat pada jaring-jaring makanan berikut ini. Kemudian diskusikanlah dengan teman-teman sebangkumu dan tidak lupa untuk dituliskan di buku tulis IPA. Anak-anak kelas 4, apakah sudah selesai mengerjakannya? Baik, alhamdulillah. Sekarang silakan siapa yang mau menyampaikan hasil diskusinya. Oke, silakan Mbak Cherry disampaikan. Oke, sudah betul Mbak. Iya, berkaitan dengan daur hidup dari katak dimulai dari telur. Telur menetas menjadi berudu. Lalu berudu berkembang menjadi berudu berkaki. Lalu berkembang menjadi katak muda dan menjadi katak dewasa. Supaya lebih memahaminya dengan baik, yuk kita perhatikan video mengenai daur hidup dari katak. Ya, silakan anak-anak perhatikan. Oke, anak-anak sekarang sudah paham ya mengenai daur hidup dari katak? Alhamdulillah. Nah, sekarang kami melanjutkan nih kepada anak-anak kelas 5. Anak-anak, apakah kalian sudah selesai berdiskusinya? Good job. Nah, sekarang silakan siapa yang mau terlebih dahulu menyampaikan rantai makanannya. Ya, silakan Mbak Widi disampaikan. Ya, sudah betul Mbak. Silakan yang lainnya, boleh menyampaikan. Oke Mas Akmal, silakan disampaikan rantai makanannya.
Iya, sudah tepat sekali Mas Akmal. Nah, Miss Tami tambahkan ya, dari gambar jaring-jaring makanan ini, anak-anak juga bisa membuat rantai makanan sambil dilihat tanda anak panahnya. Yang pertama di sini ada tumbuhan dimakan oleh kambing, lalu kambing dimangsa oleh macan tutun. Dari rantai makanan yang tadi Miss Tami sebutkan, ayo, siapa yang berperan menjadi konsumen puncaknya? Iya, betul Mbak Naila. Konsumen puncaknya yaitu macan tutun. Oke, anak-anakku sekalian, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Namun sebelum Miss Tami akhiri, adakah anak-anak kelas 4 maupun kelas 5 yang mau bertanya? Barangkali ada materi yang belum dipahami? Alhamdulillah tidak ada yang bertanya, berarti semuanya sudah paham ya. Oke, baik anak-anakku sekalian, hari ini memang kita sudah belajar apa saja ya? Betul sekali, hari ini anak-anak kelas 4 telah belajar mengenai daur hidup dari makhluk hidup. Sedangkan anak-anak kelas 5 telah belajar mengenai interaksi makan dan dimakan atau dikenal sebagai rantai makanan. Jika rantai makanan tersebut membentuk sebuah hubungan yang lebih kompleks, maka akan terbentuk sebagai jaring-jaring makanan. Pada pertemuan selanjutnya di pembelajaran IPA, anak-anak kelas 4 akan belajar mengenai metamorfosis sempurna dan metamorfosis yang tidak sempurna. Sedangkan anak-anak kelas 5 melanjutkan materi mengenai piramida makanan. Karena belajarnya hari ini kita sudah selesai, mari kita akhiri dengan berdoa. Silakan perwakilan dari anak kelas 4 memimpin berdoanya. Selesai. Terima kasih. Anak-anak kelas 4 dan kelas 5 hari ini sudah belajar dengan sangat hebat. Miss Tami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.